Ya, yang kedua, ke dalam level individu, setting individu, saya akan membahas mengenai sikap dan perilaku kerja. Nah, beberapa kajian yang menarik atau memang menjadi trending ya di dalam kajian sikap dan perilaku kerja, yang pertama adalah organizational commitment. Jadi, komitmen organisasional ini menjadi salah satu variabel yang paling banyak diteliti dalam konteks perilaku organisasi. Gitu. Anda bisa melihat beberapa atau coba aja searching atau googling gitu ya di Google Scholar dan yang lainnya, Anda ketik dengan kata kunci ini organizational commitment, maka akan Anda temukan banyak sekali riset-riset terkait dengan hal ini. Yang kedua adalah counterproductive work behavior atau CWB. Perilaku kerja kontraproduktif. Jadi perilaku kerja kontraproduktif ini merupakan sebetulnya lawan dari perilaku kerja yang produktif gitu ya. Nah, perilaku kerja kontraproduktif ini kalau tadi kita lihat bisa menjadi dalam kategori output ya, kalau di dalam proses input, proses dan output organisasional ya, yang dihasilkan karena rasa ketidakpuasan dan persepsi-persepsi ketidakadilan atau hal-hal atau pandangan-pandangan negatif yang mereka alami atau mereka miliki di tempat kerja. Nah, bentuk-bentuk dari counterproductive behavior banyak ya. Salah satunya kemudian nanti penyelewengan-penyelewengan di tempat kerja ya, korupsi, kemalasan kerja ya. Itu adalah bentuk-bentuk di dalam CWB. Termasuk tadi para perpetrator ya, yang jadi para pelaku bullying itu juga bisa jadi ada faktor penyebabnya dan itu kita kategorikan sebagai counterproductive behavior. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan kepuasan kerja. Ya, kepuasan kerja sama dengan organizational commitment ini adalah salah satu variabel yang paling banyak diteliti dalam konteks perilaku organisasi. Yang keempat berkaitan dengan corporate social responsibility atau program-program tanggung jawab sosial organisasi ya. Yang berikutnya adalah tentang employee engagement, jadi keterikatan karyawan gitu ya. Nah, ini mirip tapi tidak sama dengan komitmen ya. Jadi nanti Anda juga bisa lihat sebagian besar riset terkait dengan employee engagement ini. Dan job involvement. Jadi kalau engagement itu keterikatan terhadap pekerjaannya, maka involvement itu adalah keterlibatan di dalam pekerjaannya. Organizational commitment, employee engagement, job involvement ini merupakan variabel-variabel yang sangat berdekatan dan beririsan satu dengan yang lain. Kemudian ada yang namanya perceived organizational support. Jadi ini adalah pandangan individu terhadap organisasi atau kita bisa lihat POS ini sebagai bentuk dukungan sosial. Jadi bagaimana individu pekerja ini memandang organisasi memberikan support terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir ini adalah tentang pemberdayaan psikologis ya, psychological empowerment. Ya, nanti ada di dalamnya kajian-kajian seperti psychological capital ya atau psychological well-being ya dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dari sikap ini tadi salah satunya adalah tentang kepuasan kerja ya. Jadi kenapa kok kepuasan kerja ini menjadi salah satu kajian yang sangat banyak diteliti gitu ya di berbagai organisasi. Karena kepuasan kerja ini adalah dampak dari suatu kondisi di dalam tempat kerja sekaligus menjadi penyebab dari variabel kinerja yang lain. Salah satunya jelas adalah performa kerja individu di dalam organisasi. Itu. Jadi kalau kita lihat ketika pekerja itu memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, maka dampaknya adalah pada kinerjanya akan maksimal, akan baik. Kemudian OCB-nya akan tinggi, kepuasan pelanggannya akan tinggi. Kenapa? Karena dia orang yang puas, maka dia akan sangat berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin pada setiap orang, baik itu konsumen eksternal maupun konsumen internal gitu ya, yang sesama di dalam organisasi.
Yang berikutnya juga adalah kepuasan hidupnya tinggi. Jadi orang yang puas di tempat kerjanya akan mempengaruhi kepuasannya juga di dalam level yang lebih makro, di dalam kehidupan keluarganya mungkin atau kehidupan personalnya sendiri. Nah, sebaliknya dampak ketidakpuasan kerja itu yang pertama adalah exit, membuat orang keluar dari pekerjaannya. Ya, ini dampaknya adalah tingkat turnover yang tinggi pada perusahaan. Yang kedua tidak exit, tetapi voice. Voice ini artinya karyawan melakukan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki keadaan. Nah, ini bentuk ketidakpuasan yang kategorinya positif. Karena saya tidak puas, saya berusaha untuk paling tidak diri saya sendiri berusaha memperbaiki keadaan ini. Gitu ya. Nah, voice ini biasanya terjadi pada mereka yang memiliki locus of control internal gitu. Jadi mereka memahami bahwa mungkin hal ini disebabkan oleh dirinya sendiri sehingga dia yang harus berubah untuk memperbaiki keadaan di sekitarnya. Yang ketiga itu bicara tentang loyalty ya. Jadi dampak ketidakpuasan itu loyalty itu positif tapi positif yang gimana ya? Bukan kalau voice itu positif karena akhirnya konstruktif. Tapi kalau loyalty itu uh, masih cenderung positif tapi dia tutup mata, apatis gitu ya. Jadi ya sudahlah pasif aja menunggu dan hanya bisa berdoa dan berharap semoga keadaan akan lebih baik seperti itu. Tapi tidak melakukan upaya apapun untuk memperbaiki keadaan seperti itu. Ya. Dampak ketidakpuasan yang keempat adalah neglect. Jadi dia tidak keluar dari perusahaan, tapi ya semacam terserah karep-karepmu begitu ya bahasa Jawanya. Jadi membiarkan kondisi semakin memburuk, dia juga semakin malas-malasan bekerja gitu ya, meningkat kesalahan kerjanya, menurun effort dan semangat kerjanya gitu. Jadi nah, ini bisa jadi karena faktor sistem ya yang kurang tepat gitu. Salah satunya misalnya gini, kondisi seperti ini banyak kita hadapi di beberapa tahun silam ya, mungkin sekitar 1-2 dekade yang lalu itu di BUMN ya. Sebelum masuk era-era reformasi yang dilakukan oleh Jokowi ya, pada perusahaan-perusahaan BUMN sebelum adanya restrukturisasi, perombakan besar-besaran, kondisi seperti ini banyak terjadi di sana. Jadi satu tidak hanya di BUMN tapi juga di aparatur sipil negara ya. Nah, jadi kondisi bahwa misalnya mohon maaf mindset bahwa ya saya sebagai pekerja kan nggak bisa dipecat dengan mudahnya gitu. Jadi ya kalaupun saya males-malesan tidak akan terlalu berimbas ya paling masalahnya adalah berimbas pada penilaian kinerja saya. Tapi kadang juga atasan sungkan dengan saya sehingga ya nggak ada masalah gitu. Nah, beberapa contoh perilaku kontraproduktifnya adalah ya mereka datang dan bekerja hanya untuk absen, tapi kemudian di tempat kerja hanya membaca koran ya, bermain game gitu. Atau bahkan seringkali kadang menimbulkan konflik dengan teman yang lainnya gitu. Uh, itu salah satu contoh tidak hanya terjadi di PNS gitu ya, tapi juga di BUMN terjadi hal yang sama gitu. Nah, tapi dengan sekarang adanya reformasi organisasi ya, terutama di perusahaan-perusahaan pemerintahan, ini yang lebih berkiblat pada privatisasi gitu ya, lebih ke arah kondisi-kondisi yang berorientasi bisnis, ini tidak lagi banyak gitu kita temukan yang seperti ini. Jadi perubahannya sudah cukup positif. Apakah itu terjadi juga di tempat kerja sektor swasta? Ya, tentu saja mungkin itu terjadi, hanya levelnya akan lebih kecil ya, karena mereka sistem kompetitif dan sistem pengawasan dari perusahaan itu sendiri sangat ketat gitu ya. Baik, yang ketiga kita akan bicara tentang emosi dan suasana hati. Nah, emosi ini faktor yang sangat individual ya, kita pelajari bersama bagaimana kondisi emosi dan suasana hati pada individu. Ada yang namanya afek ya, perasaan. Jadi berbagai jenis perasaan yang dialami oleh manusia. Jadi emosi itu adalah salah satu bagian dari afek itu sendiri. Ya, nah di dalam afek itu ada dua hal ya, ada emosi dan ada suasana hati. Nah, kalau emosi itu disebabkan oleh sebuah peristiwa tertentu, ya biasanya terbangkitkan oleh kondisi atau situasi tertentu.
berlangsungnya sangat cepat dalam hitungan detik atau menit, spesifik dan banyak ragamnya ya, seperti emosi marah, takut, sedih, bahagia, jijik, kecewa gitu ya, terkejut. Umumnya disertai dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda tergantung dari emosi apa yang dirasakan dan berorientasi pada tindakan. Jadi ketika kita dipengaruhi, didominasi oleh suasana emosi tertentu, ekspresi wajah kita, sikap kita, perilaku kita, apa yang kita sampaikan itu sangat terpengaruh oleh emosi tadi. Di lain sisi ada suasana hati. Nah, kalau suasana hati atau mood ini disebabkan oleh hal-hal yang umum dan tidak jelas. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih inner gitu ya, bukan disebabkan oleh faktor situasional. Nggak tahu, aku merasa hari ini sedang tidak mood aja, nah, dalam tanda kutip seperti itu. Bertahan lebih lama daripada emosi, bisa dalam hitungan jam, bahkan hari gitu ya. Ini adalah bentuk yang lebih general ya. Ada afek positif dan afek negatif dan terdiri atas berbagai emosi spesifik. Umumnya tidak ditunjukkan dalam bentuk ekspresi wajah maupun ekspresi lainnya dan berorientasinya pada level kognitif, bukan level act atau tindakan. Nah, seperti kita tahu ini struktur suasana hati atau afek ya. Struktur afek itu ada dua valensi, yaitu apa namanya arousal dan valence. Ada dua dimensi tadi ya, arousal dan valensi. Kemudian dari dari dua dimensi tadi terbentuk menjadi 4 kuadran begitu ya. Kita bisa lihat misalnya yang high positive affect itu adalah bentuknya ini excited, elated, happy, alert gitu. Yang high negative affect itu seperti tense ya, tegang, nervous, stress, upset ya. Kemudian yang level low negative, ini kebalik ya, mohon maaf. Low positive affect itu serene, relax, calm gitu ya. Yang low negative affect itu sad, depressed, bored, fatigue, dan lainnya. Nah, kenapa dipelajari? Karena kemudian emosi ini berpengaruh juga terhadap produktivitas kinerja individual maupun bagaimana relasinya dengan orang lain. Nah, kajian-kajian tentang emosi di tempat kerja itu cukup beragam. Salah satunya adalah variable emotional intelligence. Kenapa? Karena dilihat bahwa kematangan emosi itu berpengaruh terhadap bagaimana individu ini mampu membawakan diri dalam berbagai situasi yang dihadapi dalam setting kerja. Yang kedua adalah regulasi emosi. Ya, tadi berkaitan dengan kematangan emosi itu sendiri. Yang ketiga adalah emotional labor, jadi emosionalitas dari para pekerjanya, ya karena ini bisa mempengaruhi kondisi-kondisi di tempat kerja, seperti munculnya konflik-konflik di tempat kerja, gitu ya. Kemudian juga apa namanya semacam provokasi-provokasi dan seterusnya ini kalau emosionnya cenderung negatif. Di sisi lain ada beberapa penelitian yang mengatakan emosi yang bahkan emosi positif pun yang terlalu tinggi itu juga bisa menurunkan produktivitas kerja gitu. Jadi ya mengelola emosi itu ternyata juga hal yang penting ya untuk diperhatikan dalam kita mengelola produktivitas kerja SDM. Kemudian ini pandangan tentang atau kajian-kajian tentang positif dan negatif affect ya, yang biasanya menggunakan panas, positif affect, negatif affect skill gitu ya. Ini biasanya banyak juga dikaji dikaitkan dengan kepuasan kerja ataupun performa kerja itu sendiri. Nah, selain itu adalah moral emotion atau emosi moral. Jadi emosi moral seperti misalnya shame ya, guilt, kemudian empathy, simpati, dan yang lainnya itu akan mempengaruhi bagaimana praktek-praktek kolaborasi atau praktek-praktek kooperasi atau praktek-praktek kompetisi ya. Jadi yang melibatkan hal-hal yang berhubungan dengan relasi sosial di dalam kelompok maupun antar kelompok. Dan yang terakhir ada affective event theory. Jadi ini teori yang melihat
munculnya suasana-suasana afektif karena suatu kejadian dan ini juga akhirnya berpengaruh pada kondisi lingkungan itu sendiri. Baik, yang keempat ini berkaitan dengan personality and values. Pada personality and values ada banyak kajian tentang teori-teori kepribadian ya. Dan yang paling robust atau yang paling trending, yang paling banyak itu dibahas adalah penggunaan dari ini. Teman-teman pasti sudah sangat familiar ya, Big Five Personality Model. Itu sudah dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang ya, detik ini Big Five Personality Framework ini masih digunakan untuk melihat interkorelasinya dengan berbagai dimensi perilaku kerja dan organisasi. Oke, ada 5 di dalam Big Five Personality ya. Ini. Nanti pembahasannya pada slide berikutnya. Selain Big Five Personality, yang paling banyak diteliti juga adalah penggunaan MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Nah, ini juga ada 4 dimensi ya, extraversion versus introversion, sensing versus intuitive, thinking versus feeling, judging versus perceiving. Jadi ada 4 dimensi ini. Selain itu, ada juga model yang namanya The Dark Triad Model. Ini adalah psikologi negatif kalau dibilang. Jadi personality yang gelap gitu ya. Seperti Machiavellianism ini ya, berbuat sarkasem, manipulasi, berbohong, menjatuhkan orang lain, tidak humanis ya. Narsisme dan psikopati. Nah, ini ada ya di tempat kerja, pasti ada kan, kita dalam proses seleksi kadang ada limitasi ya, kita tidak bisa melihat semua kompleksitas manusia itu secara utuh gitu. Nah, penjelasannya nanti bisa teman-teman baca. Jadi tadi selain bahasan mengenai Big Five dan MBTI ya, ini adalah variabel-variabel yang banyak dibahas dalam kaitannya dengan personality trait ya teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri. Ada locus of control, tadi saya sudah jelaskan atau singgung sedikit. Ada efikasi diri ya, self efikasi, konsepnya Bandura. Kemudian ada authoritarianism, ada tadi ya yang dark triad tadi Machiavellianism, ada self esteem. Jadi ini adalah beberapa contoh trait dari sekian ribu trait yang ada di dalam individu. Gitu. Dan yang tidak bisa diabaikan juga adalah risk propensity, jadi keberanian untuk taking risk. Pada beberapa perusahaan ini juga dicari ya mengenai trait risk propensity ini dan masih menjadi kontroversi. Apakah risk propensity itu adalah bentuk trait ya, sesuatu yang laten yang ada dalam individu dan tidak mudah berubah, ataukah ini dalam kondisi state mudah dipengaruhi atau munculnya ini dipengaruhi oleh faktor situasional. Nah, ini penjelasan tentang Big Five tadi ya. Ada ocean, openness to experience ya. Jadi bagaimana keterbukaan kita terhadap objek di luar diri kita. Kemudian ada conscientiousness atau kehati-hatian ya. Jadi semakin fokus pada sedikit fokus kita pada pekerjaan, pada satu hal tapi mendalam, ataukah kita berfokus pada banyak hal sehingga aliasnya tidak fokus gitu ya. Maka yang ada adalah ketidaktelitian, kecerobohan misalnya gitu ya, dan ketidakcermatan. Tapi kalau consciousness-nya tinggi ya kita akan hati-hati, menyeluruh, totalitas, bertanggung jawab, terorganisir gitu. Extraversion ya atau seberapa besar kita terbuka dalam relasi sosial ya, kita suka bergaul atau tidak. Nah, dan ini tentunya berpengaruh terhadap posisi-posisi kerja atau tuntutan kerja di dalam organisasi gitu ya. Tentunya misalnya untuk sales, untuk orang-orang dalam public relations ya tentu butuh orang-orang dengan tingkat extraversion yang tinggi misalnya. Sebaliknya orang-orang yang introversion ini orang-orang yang biasanya lebih dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang di belakang meja atau lebih banyak berhubungan dengan data pekerjaan itu sendiri dan bukan relasi sosial.
Yang keempat, agreeableness, ya, kemampuan individu untuk bergaul dengan orang lain, ya, semakin tinggi menunjukkan orangnya ramah, kooperatif, mudah memaafkan, pengertian, baik dalam berurusan dengan orang lain. Sebaliknya, kalau agreeableness-nya rendah, ya, dia menjadi orang yang tampak dingin, kaku, tidak ramah, gitu ya, impersonal, gitu. Dan neuroticism. Nah, dari kelima dimensi ini, neuroticism ini adalah satu dimensi yang nilainya itu berkebalikan dengan dimensi yang lain gitu. Artinya bahwa semakin tinggi neuroticism, maka semakin buruk sebetulnya gitu ya. Karena dicirikan dengan suasana hati yang buruk, ketidaknyamanan, ketegangan, reaktivitas emosi, dan seterusnya. Nah, Big Five ini biasanya dilihat dikaitkan dengan berbagai perilaku kerja lainnya. Salah satunya adalah efektivitas kepemimpinan, ya. Nanti banyak juga Anda bisa lihat, coba aja browsing dikaitkan dengan variabel apa saja. Ya. Nah, berikutnya adalah MBTI. Tadi saya bilang ada 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensinya fokus energinya mau difokuskan kemana, keluar atau ke dalam. Kalau keluar maka ekstrovert, kalau ke dalam maka introvert. Yang dimensi kedua adalah informasi apa yang kita pilih untuk dikumpulkan dan kita percayai. Ya, kalau berdasarkan informasi penginderaan, fakta objektif, ya maka kita bilang sensing. Kalau berdasarkan intuisi atau perasaan atau hal-hal yang sifatnya lebih emosional, itu kita katakan intuisi. Dimensi yang ketiga adalah proses seperti apa yang kita gunakan untuk sampai pada pengambilan keputusan. Ya, kalau kita berhati-hati, mengumpulkan fakta demi fakta, menggunakan pertimbangan rasional, maka kita mengedepankan yang namanya thinking. Tapi kalau kita mengedepankan perasaan, rasa kesukaan, aspek yang menonjol gitu ya, preferabilitas emosional, maka kita menggunakan feeling. Dimensi yang keempat, bagaimana kita menghadapi dunia gitu ya, atau bagaimana pola hidup kita. Kalau kita pola hidupnya ingin menyelesaikan satu demi satu hal secara tuntas, bertanggung jawab, berhati-hati, ya, maka kita memilihnya adalah judging. Tapi kalau kita lebih mengedepankan kesenangan hidup, lebih mengedepankan kepuasan hidup, ya, dan hal-hal yang menyenangkan, maka kita menggunakan persaving. Ya, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian dari 4 kombinasi ini, ada 4 dimensi ini, ada 16 tipe kepribadian menurut MBTI. Nah, selanjutnya, kepribadian individu ini dampaknya apa sih gitu ya di tempat kerja? Ya tentu saja yang pertama adalah job dan person fit. Jadi kesesuaian antara karakteristik pekerjaan yang bisa kita lihat dari job desk dan job spec-nya di dalam analisis pekerjaan dengan karakteristik individu yang menempati pekerjaan tersebut. Semakin cocok, semakin mendekati kondisi ideal, maka semakin baik pastinya. Yang kedua itu adalah person organization fit. Ingat di dalam organisasi ada yang namanya kultur organisasi atau organizational values. Nah, semakin banyak karakteristik kita yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya organisasi, maka diprediksikan akan semakin ideal dan semakin orang tuh akan bertahan gitu di dalam organisasi. Tidak hanya bertahan tapi juga supporting the organization. Yang ketiga, person group fits. Jadi dalam relasi sosial yang lebih kecil, yaitu kesesuaian antara individu dengan kelompok kerjanya. Ya tadi yang saya bilang, similarity effect gitu ya. Ketika orang merasa dengan tim kerjanya ini memiliki lebih banyak kesamaan, maka mereka akan lebih fit. Dan yang keempat ini adalah terkait dengan relasi leader member atau atasan bawahan. Ya, jadi bagaimana relasi atasan bawahan itu juga salah satunya dipengaruhi oleh kesamaan atau kesesuaian karakteristik antar pekerja dengan pimpinannya. Nah, selain kepribadian, ada nilai-nilai lain yang juga tidak kalah penting, yaitu nilai-nilai kultural atau budaya. Salah satu
Framework yang bisa kita gunakan untuk pengukuran nilai kultural ini adalah the GLOBE Framework atau Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program. Jadi program untuk penelitian efektivitas perilaku organisasi dan kepemimpinan secara global. Nah, salah satu teori yang sangat mendunia gitu, yang paling banyak kita gunakan adalah kerangkanya Hofstede tentang cross-cultural psychology, itu bahwa ada 5 dimensi nilai dari budaya nasional yang berpengaruh terhadap bagaimana nilai-nilai yang dibawa individu di tempat kerja. Yang pertama adalah power distance. Jadi power distance itu adalah jarak kekuasaan. Derajat di mana pekerja di suatu negara itu menerima kekuasaan yang tidak equal di tempat kerja. Jadi ada dua tipe, yaitu high power distance dan low power distance. Jadi kalau high power distance itu artinya apa? Jarak kekuasaannya tinggi, jadi sangat birokratis, sangat hierarkis gitu ya, sangat otokratis. Biasanya kondisi-kondisi seperti itu kita temui di negara dengan power distance tinggi ya. Misalnya para pekerja yang berasal dari Jepang itu adalah salah satu contoh dari high power distance tinggi. Low power distance ini biasanya di negara-negara barat ya. Jadi misalnya seperti di Amerika dan negara-negara belahan dunia Eropa itu menggunakan low power yang artinya bahwa lebih setara, mereka tidak memandang hierarki yang terlalu kuat gitu, tetapi ada kondisi-kondisi perlakuan yang lebih equal di sana. Nah, tentu ini akan menghasilkan diversitas yang berbeda ya ketika orang yang berasal dari budaya negara dengan high power distance dengan yang low power distance. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, tidak saling dipahami dengan baik, bisa menimbulkan konflik yang kuat. Yang kedua, dimensinya adalah individualism versus collectivism. Nah, ini tidak bisa kita pandang secara mentah gitu ya, bahwa hanya ada dua tipe, bahwa ada individu dari budaya individualis ya seperti tadi, mungkin lebih banyak dari negara-negara barat ya, western minded, versus negara-negara kolektivis yang katanya lebih banyak kita temukan di negara-negara Asia atau negara Timur misalnya. Nah, tidak hanya seperti itu, tapi bahkan sesama negara Asia pun memiliki jenis kolektivisme yang berbeda. Sama halnya dengan individualis di negara barat gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Itulah pentingnya kita juga memahami perspektif cross cultural atau indigenous di dalam psikologi. Nah, misalnya kolektivis antara orang Korea dengan kolektivisnya orang China dan kolektivisnya orang Indonesia misalnya, itu akan sangat berbeda itu. Jadi ini yang perlu dikaji lebih lanjut. Yang berikutnya adalah maskulinitas dan femininitas. Jadi ada kerangka-kerangka berpikir atau value-value negara yang sangat memandang maskulin gitu ya. Jadi sangat membedakan antara pekerjaan-pekerjaan yang misalnya gini loh, pekerjaan yang teknik, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berat, pekerjaan yang butuh berpikir tinggi, itu adalah pekerjaan para laki-laki nih. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang soft gitu, yang administratif atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keindahan, kelembutan, itu pekerjaan perempuan, misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah dimensi uncertainty avoidance. Jadi apakah orang-orang ini berasal dari budaya organisasi yang memiliki penghindaran terhadap ketidakpastian yang tinggi, artinya mereka menyukai kepastian gitu, versus mereka yang sudah terbiasa dengan uncertainty avoidance gitu, sehingga mereka bisa siap dengan menghadapi berbagai dinamika kondisi yang ada. Yang berikutnya adalah berorientasi pada long term, jangka panjang atau short term. Jadi ini 5 dimensi nilai budaya yang berpengaruh terhadap values-values individu yang terbawa di dalam setting kerja. Baik, yang kelima ini adalah tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. Ya, aplikasi dari keterbatasan persepsi dalam organisasi, jadi bahwa
kognitif manusia itu memiliki keterbatasan sehingga berpengaruh juga pada bagaimana individu mempersepsi tentang objek realitas di luar dirinya. Jadi di sini karena manusia ini sebagai pekerja, sebagai evaluator atau asesor, sebagai decision maker di dalam organisasi, maka keterbatasan-keterbatasan ini juga perlu dikaji gitu ya dalam kaitannya dengan bagaimana hambatan atau dukungannya terhadap perilaku kerja yang produktif. Ya, yang pertama itu adalah employee interview. Ya, yang pertama adalah dalam proses interview kerja, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa individu itu adalah tempat yang paling subjektif gitu ya, sehingga pengambilan keputusannya bisa jadi sangat diwarnai oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya rasional. Nah, di dalam proses seleksi dan rekrutmen ya, salah satu tahapan yang dinamakan wawancara ini memang sudah dikaji berkali-kali bahwa tingkat validitas internal dari wawancara ini tidaklah besar. On average dari hasil literatur review berbagai penelitian itu paling besar atau paling tinggi itu nilai korelasinya itu sekitar 0,4. Mohon maaf, nilai validitasnya itu sekitar 0,4. Jadi kalau dari 0 ke 1 ini terbilangnya relatif masih relatif rendah begitu ya, 0,4 ini gitu. Nah, namun demikian metode ini masih tetap banyak digunakan di dalam proses-proses pengambilan keputusan organisasi. Salah satunya adalah melalui wawancara gitu, karena meskipun memiliki keterbatasan, metode atau teknik ini juga memiliki keunggulan ya, sehingga bisa digunakan bersama dengan metode lain yang sifatnya saling melengkapi atau complementary. Yang berikutnya adalah dalam hal performance expectation atau ekspektasi kinerja. Jadi ada dua konsep yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy dan juga Pygmalion effect. Nah, dua hal ini adalah sama-sama berbicara tentang pengharapan. Jadi kalau self-fulfilling prophecy itu bahwa setiap individu memiliki sebuah ekspektasi atau harapan dan belief system atau sistem keyakinan di dalam dirinya bahwa ketika semakin tinggi harapan yang dia miliki, maka itu akan mengarahkan perilaku individu untuk memenuhi harapan-harapan yang sudah dia tetapkan tersebut. Nah, harapan ini bisa jadi memang murni dari individu itu sendiri atau bisa jadi itu adalah derivasi dari lingkungan sosialnya, entah itu dari pemimpinnya maupun dari kelompok sosial di mana ia berada. Nah, satu lagi tentang ekspektasi itu adalah Pygmalion effect. Ini hampir sama. Jadi Pygmalion effect ini adalah bagaimana seorang pemimpin memberikan tuntutan ekspektasi kinerja yang tinggi kepada bawahannya karena percaya bahwa semakin tinggi ekspektasi yang dimiliki, maka akan semakin kuat pula pekerja ini berusaha untuk mencapai ekspektasi, aliasnya motivated gitu ya. Sebaliknya, semakin tidak ada ekspektasi atau semakin rendah ekspektasinya, maka semakin rendah pula motivasi orang, perilaku orang untuk mengarah pada pencapaian ekspektasi tersebut. Nah, konsep ini sebetulnya kalau di dalam teori organisasi itu sama dengan ketika kita bicara tentang goal setting teori ya atau teori pencapaian tujuan. Nah, sehingga pengharapan-pengharapan inilah yang mendrive perilaku individu pada sebuah tujuan tertentu. Yang ketiga adalah performance evaluation ya, salah satu dimensi atau bagian penting dalam manajemen organisasi itu adalah manajemen kinerja yang salah satunya didasari atas penilaian kinerja itu sendiri atau evaluasi kinerja dari para SDM-nya. Nah, secara umum ada dua perspektif dalam penilaian kinerja yang kita sebut sebagai objective performance appraisal atau performance evaluation dan juga subjective performance evaluation. Yang objektif itu berarti penilaian kinerja berdasarkan pencapaian target gitu. Karena setiap pekerjaan pasti ada KPI-nya, ya, target
Key Performance Indicator atau indikator pencapaian kinerjanya. Nah, kita bisa lihat dari situ bahwa misalnya dalam satu semester atau dalam 1 bulan, dalam 6 bulan itu atau dalam 1 tahun, seberapa persen dia mencapai target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Kemudian juga dari performance appraisal, ya. Selain dari performance appraisal, ada juga penilaian yang bersifat subjektif. Yang menilai adalah diri individu itu sendiri, melihat bagaimana proses pertumbuhan dirinya sendiri dalam hal perbaikan kinerja. Nah, oke, ini adalah bagaimana keterbatasan persepsi ini bisa mempengaruhi di dalam proses organisasional. Oke, selain itu, kaitan persepsi dengan pengambilan keputusan individu. Bagaimanapun, individu-individu ini di dalam tempat kerja memainkan banyak peranan gitu ya. Baik peranan sebagai dalam struktural misalnya ketika dia memiliki otoritas yang lebih tinggi ya, baik sebagai supervisor atau manajer lini yang paling tingkat pertama sampai pada top manajemen yang memiliki dampak pengambilan keputusan secara luas bagi organisasi itu. Nah, ini kita juga perlu kaji dan tahu gitu ya bahwa ada beberapa sudut pandang atau beberapa kajian yang menarik di dalam hal pengambilan keputusan atau teori-teori pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan keputusan itu ada beberapa frame gitu ya, framework berpikir atau model. Yang pertama adalah rational decision making. Nah, rational decision making ini umumnya awalnya itu dihasilkan dari teori-teori di dalam bidang ilmu misalnya ekonomi ya yang memandang bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Rasional itu artinya bahwa setiap estimasi perhitungan dalam pengambilan keputusan itu didasari oleh perhitungan matematis yang istilahnya apa? Perhitungan matematis yang kaku gitu, yang saklek. Jadi menggunakan rumus-rumus matematis yang jelas gitu. Nah, namun kemudian pandangan ini cukup lama berkembang ya. Pada era awal abad ke-20 ya, jadi tahun 1900-an awal sampai 1950-an pandangan ini sangat kuat berkembang. Namun kemudian ada paradigma baru yang melihat bahwa oh manusia itu ternyata nggak sepenuhnya rasional loh gitu. Meskipun bilang manusia itu rasional, ternyata ada keterbatasan di dalam rasionalitasnya gitu. Karena apa? Kemampuan kognisi manusia ini memang terbatas. Nah ini era perkembangan psikologi kognitif mulai banyak diterima di dunia luas gitu. Nah, akhirnya muncul juga pendekatan di dalam ekonomi yang disebut sebagai behavioral economic gitu ya, pendekatan ekonomi perilakuan yang mencoba melihat tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi psikologi individunya. Muncullah kemudian berkembang yang namanya bounded rationality dari Simon. Nah, rasionalitas terbatas ini artinya bahwa manusia memang rasional, tetapi ada batasan rasionalitasnya gitu. Dan dalam pengambilan keputusan, manusia itu tidak selalu didasarkan atas perhitungan untung rugi secara saklek gitu ya. Menggunakan rumus matematis tertentu yang jelas itu tidak gitu. Tetapi di dalamnya kadang karena keterbatasan itu manusia mencoba mengambil keputusan berdasarkan aspek-aspek preferabilitas yang mendekatkan dia pada opsi yang menurut dia lebih baik atau terbaik tanpa perhitungan yang logis saklek tadi gitu. Jadi artinya bahwa pengambilan keputusan manusia itu juga dipengaruhi oleh aspek-aspek yang lain selain aspek memikirkan masalah analisis untung rugi secara matematis gitu. Nah, bounded rationality inilah kemudian juga melihat bahwa di dalam pengambilan keputusannya manusia itu bisa jadi subjektif dan dipengaruhi oleh faktor yang lain. Nah, kemudian muncul pula pandangan mengenai intuitive decision making ya. Nah, ini tidak terlepas dari pandangan kita mengenai heuristik dan sistematik proses. Jadi, proses pengambilan keputusan
kalau bahasa di dalam istilah bahasa Inggrisnya itu central root dan peripheral root. Ini juga kita temukan dalam kajian-kajian psikologi atau perilaku konsumen ya tentang ELM, Elaborative Likelihood Model gitu ya. Jadi di situ memang melihat bahwa manusia itu punya dua proses berpikir yang disebut sebagai heuristik dan sistematik. Heuristik itu melewati peripheral route atau rute tepi gitu ya, yang cenderung intuitif, reaktif, didominasi oleh emosi, sedangkan central route atau systematic proses itu adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan oleh pemikiran-pemikiran yang rasionalitas, logis, pertimbangan yang sangat berhati-hati terhadap konsekuensi atau resiko setiap pilihan gitu ya, sehingga melewati rute sentral dalam proses pengambilan keputusannya di dalam otak manusia. Nah, intuitive decision making itu berasal dari yang peripheral route tadi. Jadi rute reaktif, emosional, dan feeling. Jadi tadi ada di dalam MBTI ya, ada feeling, judging, dan seterusnya. Ini juga hampir mendekati itu. Jadi bahwa intuitive decision making itu adalah pengambilan keputusan yang didasarkan pada tadi preferabilitas tadi, warna emosi yang dimiliki oleh individu atau mungkin suasana hati bahkan gitu. Jadi nuansa-nuansa pertimbangan-pertimbangan moral, pertimbangan emosional, pertimbangan sosial itu bisa mewarnai bagaimana individu di dalam mengambil keputusan. Tidak sepenuhnya kemudian terletak pada perhitungan yang mengutamakan pada personal interest-nya sendiri atau self interest-nya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada bias-bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, saya rasa ini teman-teman perlu untuk mencari tahu. Kita akan bahas ini di dalam komen. Tolong teman-teman nanti berikan jawaban gitu ya di komen. Apa sih itu overconfident bias, anchoring bias ya, confirmation bias, availability bias, escalation of commitment, randomness error, aversion, risk aversion. Ini juga dari prospek teori ya atau teori-teori behavioral economic, kemudian hindsight bias. Nah, Anda boleh memilih salah satu untuk dijelaskan atau salah dua, jadi minimal satu atau dua ya. Oke, kita lanjutkan pada setting yang keenam, itu adalah konsep dan aplikasi motivasi atau teori motivasi di dalam organisasi. Kita sudah bahas ini juga di kelas industri dan organisasi mestinya ya. Jadi motivasi itu ada beberapa kajian yang menarik ya, salah satunya tadi tentang self-efficacy theory. Jadi teori efikasi diri yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Ada 3 dimensi gitu ya. Yang pertama inactive mastery, vicarious model, dan ada verbal persuasion serta arousal. Nah, silakan nanti dipelajari. Saya rasa teman-teman juga sudah banyak belajar ini di teori-teori psikologi sosial ya tentang efikasi diri. Namun yang jelas bahwa efikasi diri ini banyak diteliti terkait dengan pengaruhnya sebagai faktor penyebab atau faktor mediator atau moderator variabel dari perilaku-perilaku organisasi yang positif maupun yang negatif. Yang kedua adalah organizational justice, seperti yang tadi saya kemukakan tentang persepsi, ya salah satunya adalah persepsi keadilan. Jadi bahwa persepsi keadilan ini akan mempengaruhi kepuasan individu, mempengaruhi komitmen individu, mempengaruhi involvement individu, dan mempengaruhi kinerja individu. Di dalamnya ada 3 jenis keadilan, yaitu prosedural, yaitu dalam hal pemberlakuan prosedur yang sama untuk setiap orang di dalam organisasi, distributif, ini distribusi informasi salah satunya, dan interaksional, itu dalam perlakuan dalam relasi sosial. Yang ketiga ada teori atau kita sebut sebagai model equity, yaitu model kesetaraan atau keadilan yang dikemukakan oleh Adams. Kemudian lagi ada maaf, ini seharusnya yang tengah bukan sikap dan perilaku kerja, tapi motivasi ya, motivasi kerja. Reinforcement theory ya, jadi ya ini awal mulanya pendekatan dari behavioristik gitu ya, bahwa
satu, bahwa individu itu cenderung melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada hedonistik, sesuatu yang menyenangkan akan terus diulang-ulang, sedangkan sesuatu yang tidak menyenangkan akan dihindari. Nah, sehingga sesuatu yang menyenangkan itu harus reward itu penting untuk orang melakukan perilaku yang diharapkan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk mengubah atau membentuk motivasi kerja. Kemudian ekspektasi teori tadi yang kita bahas ya, tentang ekspektasi ada self fulfilling, ada efek yang lain. Jadi ini adalah teori yang berbeda yang mengemukakan hampir sama bahwa semakin orang itu punya ekspektasi, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kinerja orang. Nah, tentu rumusnya tidak sesederhana itu, teman-teman sudah pernah lihat pasti di bio ya tentang rumus ekspektasi teori ini yang dikemukakan oleh Viktor Fromm. Dan selanjutnya lagi adalah job characteristic teori yang dikemukakan oleh Heckman dan Oldham. Ini adalah model-model teoritik yang bisa kita gunakan untuk memprediksi motivasi kerja individu. Ya, job characteristic model ada 5 dimensi utama dalam karakteristik pekerjaan. Yang kalau kelima karakteristik ini tinggi, terpenuhi, maka diasumsikan atau diduga bahwa individu akan semakin motivated untuk bekerja. Ada varietas tugas, ada identitas tugas, signifikansi tugas, autonomi, dan yang terakhir adalah umpan balik atas pekerjaannya. Dan yang terakhir tadi tentang goal setting teori atau teori penetapan tujuan. Dan masih ada satu lagi, ini yang tidak bisa kita lupakan adalah teori hierarki kebutuhan ya. Teori hierarki kebutuhan ada beberapa, ada ERG yang turunan dari Maslow ini ya, ada juga teori-teori kebutuhan yang lainnya gitu. Nah, itu model lama ya, maksudnya yang melihat bahwa setiap teori itu dari satu sudut pandang yang distintif gitu, berbeda, makanya fokusnya hanya dari satu kerangka berpikir. Nah, kemudian di dalam bukunya Robbins dan Judge ini bisa kita lihat bahwa peneliti saat ini melakukan elaborasi terhadap berbagai perspektif atau framework berpikir tadi. Nah, sehingga muncullah model yang seperti ini. Kalau Anda lihat di sini ya, ini individual effort, jadi adanya peluang, ya kemudian ini akan mempengaruhi upaya individu ya di dalam bekerja. Nah, effort ini akan mengarahkan individu pada kinerja ya. Nah, effort itu akan ditambah dengan kemampuan ya. Jadi kalau semakin besar kemampuannya, semakin besar effortnya, kinerjanya akan semakin baik begitu. Di lain sisi ada yang namanya Objective Performance Evaluation System, sistem penilaian kinerja yang objektif ya. Nah, kalau sistem penilaian kinerjanya objektif dan adil, kemampuannya tinggi, usahanya tinggi, kinerjanya pasti akan tinggi. Gitu. Nah, kinerja tinggi ini perlu dipelihara dengan reinforcement. Jadi adanya reinforcement akan menguatkan performance individu ya, dan mengarahkan performance individu ini pada pencapaian reward organisasi. Selain reward organisasi, ada namanya dominant needs. Jadi setiap individu sendiri itu memiliki bawaan kebutuhan masing-masing yang ingin dicapai. Nah, apakah reward individu ini align atau selaras dengan dominant needs individu? Kalau selaras, maka ini akan mendukung pada pencapaian personal individu itu sendiri. Gitu ya. Nah, di dalam pencapaian ini juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya. Dari personal goals tadi, ini saling berhubungan dengan goals direct behavior. Jadi, apakah individu itu memiliki perilaku yang mengarahkan pada pencapaian tujuan atau tidak. Jika personal goals-nya ini ekspektasinya tinggi, maka dia akan berusaha melakukan perilaku-perilaku yang bisa mencapai tujuan. Nah, maka ini juga secara tidak langsung akan menguatkan upaya individu dalam berkinerja atau bekerja. Di lain sisi bisa dilihat di sini adanya teori equity tadi ya, equity comparison atau organizational justice, bahwa individu akan cenderung membandingkan antara output yang dihasilkan oleh dirinya dengan atau output yang dia dapatkan dengan input yang dia berikan dibandingkan dengan output yang didapatkan orang lain dan input yang diberikan orang lain dalam level yang setara. Semakin orang melihat adanya persepsi keadilan di dalam organisasi tersebut,
maka akan semakin menguatkan individu dalam performanya ya. Nah, selain itu effort individu ini juga ya kalau kita lihat nih di sini ya, bisa mengarahkan pada desain pekerjaannya gitu ya. Apakah desain pekerjaannya ini selaras dengan bagaimana effort individu ini ya. Jadi kalau desain kerjanya juga positif, sesuai, maka ini juga akan mengarahkan individu pada personal goals. Effort individu ini juga akan mengarahkan pada motivasi kerja yang tinggi untuk mereka yang memiliki high achievement atau need for achievement tinggi ya, maka ini juga akan membantu kalau kita punya karakteristik ini, maka itu akan membantu dalam pencapaian tujuan juga. Jadi ini adalah mengintegrasikan motivasi dalam teori-teori kontemporer yang lebih baru. Modelnya kompleks ya, jadi penilaian juga sangat kompleks. Nah, ada berbagai upaya yang dilakukan organisasi untuk memotivasi SDM. Yang pertama tadi dengan melakukan job design. Nah, job design itu salah satunya yang mendasari adalah pandangan menggunakan job characteristic model tadi yang punyanya Heckman and Oldham di sini. Nah, ya. Jadi ada skill variety, task identity, task significance, autonomy dan feedback. Nah, tentunya setiap perusahaan itu memiliki adjustment yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasinya gitu. Jadi misalnya untuk job characteristic model dia akan melihat dulu hasil riset sebelumnya seperti apa sih misalnya tadi dari 5 dimensi job characteristic model tadi mana sih yang paling berpengaruh kuat terhadap misalnya motivasi kerja organisasi, motivasi kerja karyawan gitu ya. Nah, mungkin dia tidak langsung menerapkan semuanya, tetapi dalam desain atau job redesign, meredesain pekerjaan itu akan melihat, oh ternyata sekarang ini sistem umpan balik itu kalau dirasakan secara teoritik itu paling kuat berpengaruh terhadap perbaikan kinerja SDM gitu dan ketika dia mencoba melakukan studi internal di dalam perusahaannya sendiri memang terbukti demikian misalnya gitu ya. Ini biasanya bagian OD yang akan melakukan riset-riset semacam ini. Nah, kemudian ketika itu menjadi dasar pengubahan kebijakan dalam redesign pekerjaan, maka bisa jadi di dalam sistem kerja diperlakukan sebuah sistem umpan balikan yang wajib untuk dikerjakan, baik dari pimpinan kepada bawahan maupun dari satu pimpinan oleh pimpinan yang di atasnya gitu. Jadi ini kemudian menjadi sebuah sistem kerja yang berbeda. Misalnya akhirnya di dalam penilaian kinerja itu tidak hanya mengandalkan penilaian individu itu sendiri, tapi juga mengandalkan umpan balikan dari pimpinan dari waktu ke waktu. Nah, selain job design itu ada work arrangement. Jadi pengaturan kerja ini bisa bermacam-macam bentuknya. Salah satunya adalah flex time. Jadi artinya bahwa beberapa perusahaan memberlakukan waktu kerja yang fleksibel karena acuan mereka bukan kapan jam kerjanya itu berlaku, tetapi seberapa besar capaian produktivitas kerja itu bisa diperoleh gitu. Tentunya kondisi ini tidak bisa berlaku sama efektifnya untuk semua organisasi ya, sangat tergantung pada bagaimana culture dari organisasi itu dan orientasi usahanya seperti apa. Yang kedua job sharing. Jadi job sharing ini adalah berbagi tugas apa namanya antar satu individu dengan individu yang lain misalnya. Jadi satu tugas yang mungkin tadinya dikerjakan oleh satu orang, sekarang satu tugas ini dikerjakan oleh dua orang. Atau sebaliknya, dua pekerjaan ini tadinya dikerjakan oleh dua orang, sekarang hanya dikerjakan oleh satu orang. Dan yang ketiga adalah telecommuting. Jadi bahwa bekerja itu sekarang tidak harus dari kantor. Mereka absen pun bahkan bisa dilakukan dari rumah. Karena apa? Sasarannya adalah yang penting produktivitas kerja dan indikator capaian kinerjanya, bukan kehadiran kerjanya. Nah, selain itu tadi yang kita sudah bahas tentang job redesign ya. Job redesign beragam bentuknya, ada yang rotasi pekerjaan, jadi dipindahkan dari satu unit ke unit yang lain atau divisi ke divisi yang lain untuk meningkatkan level of knowledge dan skill dari SDM-nya, juga supaya mereka nggak bosan berada pada satu posisi yang stuck gitu ya. Bahwa setiap orang tuh butuh keragaman gitu ya, butuh variasi atau job variety gitu.
Nah, kemudian relational job design. Nah, relational job design ini berarti desain pekerjaan tidak hanya menekankan pada capaian produktivitas secara objektif, tapi juga yang menekankan pada nilai-nilai yang lebih tinggi gitu. Bukan lebih tinggi, tapi nilai-nilai sosial. Misalnya kebermaknaan kerja, manfaat positif dan nilai kebaikan dari apa yang dilakukan pekerja pada orang lain. Jadi lebih menekankan nilai-nilai sosial gitu ya, nilai-nilai sosial di luar dari nilai-nilai ekonomis. Nah, seperti itu. Nanti ada contohnya saya berikan yang di belakang. Yang keempat itu adalah Employee Involvement Program atau bagaimana keterlibatan karyawan dan partisipasi karyawan di dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Jadi berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin karyawan itu merasa mereka berpartisipasi dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka mereka akan semakin berkomitmen terhadap organisasinya, semakin engage terhadap pekerjaannya, dan semakin memiliki rasa sense of belonging terhadap pekerjaan itu sendiri. Jadi ada participative management dan representative participation. Kalau participative management berarti semua orang punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam tadi mekanisme pengambilan keputusan. Namun yang kedua adalah representative participation, itu artinya ya setiap level, setiap bagian itu memiliki representasi atau perwakilan yang akan mewakili suaranya, suara kelompoknya di dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikutnya ini adalah intrinsic reward. Ini untuk memotivasi SDM. Jadi intrinsic reward itu tidak selalu finansial, tapi juga yang sifatnya non finansial. Nah, seperti kajian dari teori motivasi ya, bahwa yang dibutuhkan tidak selalu kebutuhan papan sandang pangan gitu ya. Semakin tinggi nilai motivasinya akan semakin lepas dari yang dasar gitu ya, kalau dari tingkat hierarki kebutuhan Maslow kalau Anda lihat. Nah, employee recognition program ini kalau di level Maslow itu di level 4 ya. Jadi kebutuhan akan psikofisiologis, kemudian rasa aman, rasa cinta kasih ya, atau kasih sayang. Yang keempat adalah pengakuan atau penghargaan. Nah, jadi ada employee recognition program ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan reward-reward intrinsik yang meningkatkan motivasi internal para pekerjanya. Ini juga beberapa penelitian kami yang pernah dilakukan itu dulu juga menunjukkan bahwa reward finansial itu bukan selalu reward yang memotivasi gitu ya. Tidak selalu efektif untuk memotivasi orang dalam bekerja, terutama untuk mereka pekerja yang menuntut kemampuan kognisi lebih tinggi gitu ya. Memang artinya bahwa pekerjaan ini membutuhkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi, bukan pekerjaan operasional konkret yang mengandalkan jenis effort, stamina dan fisik gitu. Yang berikutnya adalah reward system management. Jadi ya ini penting sekali di dalam pengelolaan SDM ya, manajemen sistem penghargaan. Jadi itu bisa dalam bentuk struktur gaji, bisa dalam penentuan besaran variabel pay ya. Jadi sistem remunerasinya. Kemudian mungkin juga opsi untuk membuat sebuah rencana sharing profit ya, atau sharing saham gitu. Jadi bentuk insentifnya ini tidak selalu melulu uang gitu, tapi bisa juga berupa pembagian saham kepemilikan perusahaan gitu, sehingga mereka lebih memiliki sense of belonging tadi, ataupun manfaat-manfaat fleksibel lainnya gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang contoh relational job design. Jadi bahwa kadang perusahaan tidak hanya menekankan mengenai hal-hal yang berbau pencapaian finansial, tapi juga pencapaian-pencapaian yang lebih ke arah spiritualitas atau sosial gitu ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa kemudian mereka yang bekerja di dalam organisasi ini tidak hanya berpikir mengenai mendapatkan uang, tetapi bahwa ada nilai lebih yang bisa mereka capai ketika mereka menjadi bagian dari organisasi. Yaitu salah satunya adalah bisa berbagi dengan yang lain, membantu orang lain gitu ya, memiliki kebermaknaan hidup gitu, yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hidup.
Nah, demikian mungkin penjelasan saya mengenai perilaku organisasi dalam konteks atau dalam setting individu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, silakan diamati apa yang harus kalian kerjakan melalui Google Classroom. Oke, salam sehat selalu. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.